sini saya akan membahas satu bab dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan judul analisis aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi itu biasanya berada di sebelah kiri dari neraca, yang berarti kita akan membahas bagaimana penggunaan dana dari suatu perusahaan. Subbab yang akan saya bahas di sini ada dua, yaitu yang pertama pengenalan aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, dan beban dibayar muka. Kemudian ada subbab persediaan yang akan dibahas adalah arus biaya persediaan dan dampak pemilihan metode persediaan. Yang pertama ada pengenalan aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Jadi biasanya akun-akun dalam aset lancar itu disajikan atau diurutkan dari mana yang paling likuid. Biasanya aset lancar itu didahului dari akun kas dan setara kas. Berarti di sini akun kas dan setara kas itu adalah aset lancar yang paling mudah dicairkan atau dikonversikan. Yang pertama, kas dan setara kas. Apa sih yang membedakan antara kas dan setara kas? Yaitu kas itu adalah aset yang paling likuid. Kas itu tidak membutuhkan pengorbanan yang lebih untuk dicairkan, jadi sudah bisa langsung digunakan. Kas itu biasanya mencakup mata uang tersedia, dana pada deposito, dan cek. Kemudian setara kas itu tergolong aset yang lancar, tetapi tidak selancar kas. Setara kas itu merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Contoh dari setara kas itu ada surat utang negara, commercial paper, dan reksadana pasar uang. Yang kedua ada piutang. Piutang itu biasanya berada di sebelah bawah atau di bawahnya akun kas dan setara kas. Ini adalah aset lancar yang paling likuid nomor 2. Nah, piutang merupakan hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tetapi belum membayarnya dengan lunas. Piutang usaha terdiri dari 2 jenis, yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Apa sih yang membedakannya? Nah, piutang usaha itu mengacu pada jumlah yang harus diterima pembayarannya yang timbul karena penjualan barang atau jasa. Kemudian wesel tagih. Wesel tagih itu mengacu pada janji tertulis atas jumlah utang klien terhadap perusahaan. Bukan berarti piutang usaha itu tidak tertulis, tapi biasanya piutang usaha itu berbentuk nota. Sedangkan wesel tagih itu berbentuk janji tertulis yang berisi tentang kapan piutang itu dapat ditagih. Penilaian piutang akan berdampak pada posisi aset dan arus kas laba perusahaan yang saling berkaitan. Untuk meminimalisir faktor tak tertagih, penentuan besar piutang paling baik didasarkan pada pengalaman masa lalu. Jadi tidak semua piutang itu dapat ditagih ya. Ada beberapa piutang yang tidak dapat ditagih. Itu biasanya disebabkan oleh salah satunya karena perusahaan yang diberikan utang itu mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Itu akan menyebabkan adanya piutang yang tidak dapat dibayar. Jadi bagaimana perusahaan itu meminimalisir kerugian dari piutang yang tak tertagih? Nah, biasanya perusahaan itu membuat akun penyisihan piutang tak tertagih atau bisa juga disebut dengan akun cadangan piutang tak tertagih. Nah, biasanya penentuan piutang tak tertagih itu didasarkan pada pengalaman masa lalu. Jadi misal pengalaman masa lalu PT A itu tidak dapat membayar piutangnya atau membayar piutangnya dengan jangka waktu yang relatif lebih lama dari perjanjiannya. Berarti di situ kita bisa menyimpulkan bahwa PT A itu ada kemungkinan tidak dapat membayar piutangnya. Kemudian perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi neto. Nah, nilai realisasi neto itu dihitung dari jumlah
piutang dikurangi dengan jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Yang terakhir, sekuritas piutang. Perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga. Jadi ada kalanya ketika perusahaan itu membutuhkan dana, tetapi piutangnya itu belum dibayarkan atau belum tertagih, maka perusahaan bisa menjual piutangnya tersebut kepada pihak ketiga, yaitu pada pasar uang sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Biaya dibayar di muka tergolong pada aset lancar. Nah, biasanya kan beban itu masuk pada laporan laba rugi ya, tetapi di sini beda. Beban dibayar di muka itu masuk pada akun aset. Kenapa? Karena perusahaan itu belum memakai atau belum menerima manfaatnya secara penuh, atau belum menggunakan manfaat dari beban tersebut secara keseluruhan. Contoh dari beban dibayar di muka ini tuh misal sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, atau pajak dibayar di muka. Sebab yang kedua yaitu persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Persamaan persediaan adalah persediaan akhir dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian itu dikurangi beban pokok penjualan. Ada 3 arus biaya dalam persediaan yang sering digunakan, yaitu FIFO, first in first out, yang kedua LIFO, last in first out, dan yang ketiga average atau rata-rata. Yang pertama FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa yang dibeli pertama merupakan yang pertama dijual. Jadi metode FIFO ini tuh akan menghitung beban pokok penjualan sebesar harga pembelian pada persediaan awal yang dibeli. Yang kedua ada metode LIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa yang dibeli terakhir merupakan yang pertama dijual. Jadi pada metode LIFO ini tuh beban pokok penjualan dihitung atau didasarkan pada harga pembelian dari persediaan akhir yang dibeli. Yang ketiga ada metode average atau rata-rata. Unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP serta persediaan akhir sebagai rata-rata terbilang sederhana. HPP dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari barang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Kemudian dampak pemilihan metode. Yang pertama, dampaknya terhadap profitabilitas. Laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode perhitungan biaya perusahaan. Pada periode di mana harga meningkat, FIFO memberikan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan LIFO karena persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan dengan harga pasar terkini. Hal ini sering dinyatakan sebagai fiktif FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Jadi, dari ketiga metode tadi, yang paling menghasilkan laba tinggi itu adalah FIFO, sedangkan yang menghasilkan laba rendah itu adalah LIFO. Sementara metode average itu menghasilkan laba yang signifikan atau standar. Yang kedua, dampaknya terhadap neraca. Pada periode harga meningkat dan dengan asumsi belum melikuidasi laporan persediaan lamanya, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantinya. Sehingga neraca perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan. Yang terakhir, dampaknya terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor dengan menggunakan FIFO juga menyebabkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi sehingga menyebabkan utang pajak yang harus dibayar itu lebih tinggi. Jadi perusahaan akan lebih memilih menggunakan metode LIFO ketika ingin menghindari utang pajak yang lebih tinggi. Tetapi sayangnya
metode RIVO ini tuh sudah tidak diizinkan dalam perpajakan Indonesia. Kemudian kalau ditanya dari ketiga metode tadi antara LIFO, FIFO, dan average, yang paling sering digunakan perusahaan itu yang mana? Tentu jawabannya tergantung perusahaannya, tetapi yang lebih sering digunakan itu adalah metode average. Karena apa? Karena metode average itu menghasilkan laba yang tidak rendah tetapi juga tidak tinggi. Kemudian metode average itu mengungkapkan persediaannya secara real atau sesuai dengan keadaan perusahaan. Materi tadi diambil dari sumber video YouTube Andriani Sri yang diupload tanggal 10 Oktober 2020 dengan judul materi pertemuan keempat ALK Analisis Aktivitas Investasi. Teman-teman bisa mengakses melalui link video tersebut. Kemudian saya mengakses link tersebut pada tanggal 7 Desember 2024. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin didiskusikan, bisa menuliskan di kolom komentar.